itu terus dikebut oleh PSSI. Skuad Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelihatannya akan semakin kuat dan mengerikan dengan adanya pemain keturunan yang segera menjadi warga negara Indonesia. Resminya diumumkan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, ya sebagaimana pada para naturalisasi lainnya, ya, karena kalau sudah bersama dengan Pak Erick Thohir, ya kita merasa memang sudah sangat afdol, sudah sangat sah memang pemain tersebut akan dinaturalisasi. Nah, akhirnya pada malam ini, ya, Pak Erick Thohir langsung, ya, mengumumkan menjaga salah satu, ya, pemain naturalisasi terbaru yang akan diproyeksikan untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 sahabat Wak Haji. Sebanyak 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Demi menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mesti memanfaatkan laga kandang ini sebaik-baiknya. Benar, Timnas Indonesia takkan mudah mengalahkan Bahrain, mengingat pada beberapa laga terakhir mereka dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang 3-2 atas Arab Saudi dan menggilas Irak 2-0 di ajang Piala Teluk 2024. Namun, Timnas Indonesia memiliki amunisi tambahan saat menghadapi Bahrain. Pemain-pemain ini belum berstatus WNI saat menghadapi Bahrain di matchday ketiga grup C pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Hanya saja pada Maret tahun 2025, nama-nama di bawah ini sudah memegang paspor Indonesia. Siapa saja? Berikut 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. 4. Tim Geipens, FCMN. Tim Geipens belum mendapatkan paspor Indonesia. Rencananya, pemain yang telah mencatatkan 11 penampilan bersama FCMN di Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025 ini akan mengambil sumpah WNI pada Februari atau Maret tahun 2025. Secara posisi bermain, tim Geipens biasa beroperasi sebagai fullback, wingback kiri. Ia akan memberi persaingan sengit kepada Sain Patinama, Pratama Arhan dan Nathan Chuaon untuk memperebutkan posisi ini. Jika tidak ada Aral melintang, satu posisi wingback kiri sudah pasti diamankan Kelvin Verdong. 3. Dion Marks, NEC Nijmegen U20. Seperti tim Geipens, Dion Marks akan mengambil sumpah WNI pada Februari atau Maret tahun 2025. Bek bertinggi badan 188 cm ini bisa diproyeksikan menggantikan Muhammad Ferrari yang masih belum konsisten. 2. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix baru mendapatkan paspor Indonesia pada November tahun 2024, alias 1 bulan setelah laga Bahrain vs Timnas Indonesia digelar pada Oktober tahun 2024. Kehadiran Kevin Dix praktis meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Hal itu terlihat jelas di 35 menit babak pertama saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Saat itu, wingback kiri Jepang, Kaoru Mitoma hingga winger kiri Jepang, Takumi Minamino, kesulitan tiap kali berduel dengan Kevin Dix. 1. Ole Romeni, FC Utrecht. Satu lagi ada sahabat Wak Haji Ragnar Oratmangun saat memperkuat NEC Nijmegen. Ole Romeni. Kehadiran Ole Romeni dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Bukan tak mungkin saat menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 2025, Ole Romeni semakin percaya diri ketimbang sekarang. Sebab, menurut laporan Football International, 2 klub Liga Inggris menginginkan jasanya pada Januari tahun 2025, yakni Oxford United dan Leeds United.
Tahun 2025 menjadi momen penting bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain naturalisasi baru memperkuat harapan tersebut. 3 pemain keturunan tengah menjalani proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan siap memperkuat skuad Garuda di tahun ini. Dari kategori junior hingga senior, kehadiran mereka diharapkan memberikan perubahan signifikan, terutama karena timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia U20 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di timnas senior, tim asuhan Sintayong STY tampaknya membutuhkan striker tajam untuk mengatasi lini depan yang tumpul. Saat ini, striker tersebut sedang dalam proses naturalisasi. Dengan hadirnya pemain tersebut, diharapkan timnas Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol dan memenangkan pertandingan melawan Bahrain, China, atau bahkan Australia pada Maret tahun 2025. Berikut 3 pemain naturalisasi yang bakal tampil perdana di timnas Indonesia pada 2025. Tim GIPENS, pesepak bola muda asal FCMN, sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini diproyeksikan tampil di Piala Asia U20 2025. Namun, proses administrasi yang sedang berjalan membuat partisipasinya di turnamen tersebut belum bisa dipastikan. Deadline pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 jatuh pada tanggal 12 Januari tahun 2025, sehingga GIPENS harus menunggu keputusan lebih lanjut. Kehadiran GIPENS di sisi kiri pertahanan diharapkan memberikan stabilitas bagi timnas U20 yang akan berlaga di level Asia. Dion Marks adalah pemain muda yang saat ini membela NEC Nijmegen U21. Dengan tinggi badan 188 cm dan posisi sebagai bek tengah, Marks menjadi opsi menarik untuk lini pertahanan timnas Indonesia U20. Proses naturalisasinya juga masih dalam tahap penyelesaian, sehingga belum ada kepastian apakah dia bisa tampil di Piala Asia U20 2025. Namun, jika berhasil bergabung, Marks bisa menjadi solusi di lini belakang Garuda Muda, terutama menghadapi serangan lawan dengan kemampuan duel udara yang dimilikinya. 3. Ole Romeni, striker. Ole Romeni menjadi sorotan utama dari daftar pemain naturalisasi Indonesia. Striker FC Utrecht ini digadang-gadang menjadi jawaban atas problem lini serang timnas Indonesia senior yang selama ini dianggap kurang produktif. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan torehan 13 penampilan serta 2 gol bersama FC Utrecht musim ini, Romeni diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor timnas. Proses naturalisasinya ditargetkan selesai sebelum Maret tahun 2025 agar ia bisa langsung memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni di lini depan memberikan harapan baru bagi Sintayong untuk memperbaiki efektivitas serangan Indonesia. Ketiga pemain ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, baik di kategori junior maupun senior. Dengan kehadiran mereka, tim Garuda memiliki opsi baru yang potensial untuk memperkuat skuad Garuda di berbagai turnamen penting pada 2025.